Dan untuk keuntungan 1% setiap hari itu kan kayak too good to be true gitu. Walaupun Good to be true. terus dari Oke. satu aplikasi yang buat nyari-nyari pasangan, sebut aja namanya Tendir ya. Apa? Aplikasi Tendir. Oke. Tendir. Ya gitu deh. Terus dia udah trading nih, profit, terus ketika dia mau withdrawal ternyata gak bisa. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di udah lama ya kita nggak ketemu ya. Udah ada berapa episode ya? Jadi kita kembali mau ngebahas sesuatu yang asik banget. WikiFX itu seperti judulnya. WikiFX itu sudah meluncurkan beberapa fitur baru. Dan itu asik banget buat dicoba. Jadi setelah fitur ini keluar, itu tuh kayak bikin WikiFX itu jadi one stop service untuk kegiatan trading kalian. Jadi seperti apa fiturnya nanti kita bahas. Tapi sebelumnya saya minta maaf nih, gak bisa nampilin kamera karena lagi ada trouble dengan kameranya. Jadi gak apa-apa lah ya. Yang penting udah bosan juga kan kalian ngeliat muka saya kan. Jadi apa-apa, kita ngebahas fiturnya. Nah, seperti apa fiturnya kita akan bahas setelah break satu ini. Jadi jangan kemana-mana, kita akan break dulu. Stay tune di Sebat bareng WikiFX. Dan untuk keuntungan 1% setiap hari itu kan kayak too good to be true gitu. Walaupun Good to be true. terus dari Oke. satu aplikasi yang buat nyari-nyari pasangan, sebut aja namanya Tendir ya. Apa? Aplikasi Tendir. Oke. Tendir. Ya gitu deh. Terus dia udah trading nih, profit, terus ketika dia mau withdrawal ternyata gak bisa. Damn. Nah, kembali lagi. Nah, jadi apa sih ngelanjutin pembahasan tadi sebelum break? Jadi apa sih fitur yang mau kita bahas sekarang? Nah, jadi fiturnya adalah kita baru ngeluarin 2 fitur baru, namanya itu bentar ya. Cek. Oke, suaranya kecil tadi ternyata ya. Kita baru ngeluarin 2 fitur baru, namanya itu adalah WikiTrade Demo dan juga wah ini kenapa nih sebentar ya. Sebentar. Ternyata keputus saudara. Kita coba lagi ya. Saya sambungin lagi dulu sebentar. Jadi kita baru ngeluarin fitur namanya WikiTrade Demo dan juga Forex Pay Wallet. Nah, apaan sih Forex Pay Wallet sama
Wikitrade demo itu. Nah, jadi kita baru ngeluarin fitur, kita bahas coba satu-satu ya. Nah, jadi ada namanya Wikitrade demo. Wikitrade demo itu adalah fitur untuk kalian coba untuk live trading di aplikasi WikiFX. Nah, kalian tahu kan, itu jadi kayak gini. Kan kita bisa buka akun demo untuk pada suatu broker. Jadi kalian bisa latihan dulu, bisa coba-coba dulu seperti apa sih trading itu setelah kalian ngebuka satu akun di sebuah broker gitu kan. Jadi kalian bisa coba untuk simulasi lah. Nah gitu. Tapi biasanya kan kalian untuk melakukan itu kan kalian harus register dulu ya di sebuah broker. Nah itu biasanya cukup merepotkan. Ada proses seperti A, B, C yang kadang-kadang tuh juga lumayan ribet ya. Plus ditambah biasanya selama kalian belum transaksi secara real, kalian tuh pasti akan dikontak terus tuh sama marketingnya. Ya kadang-kadang ya namanya marketing memang tugasnya seperti itu ya. Tapi kan kadang-kadang suka cukup terganggu ya dengan penawarannya. Padahal kita ibaratnya cuma mau coba trading aja kok. Kayak apa sih belajar sampai kita siap gitu. Nah, untuk menjawab permasalahan isu itu, jadi WikiFX meluncurkan sebuah fitur untuk kalian bisa melakukan demo trade. Nah, seperti apa sih? Yuk kita coba lihat. Jadi pertama, kalian bisa ini sebenarnya saya rubah dulu nih sebentar ya. Jadi nggak begitu kelihatan nanti kalian. Pointernya saya nyalain dulu. Pointer. Di mana ya? Bentar. Input show tabs. Pointer ini ya? Oh no. Yes. Kelihatan ya? Yuk kita balik lagi. Jadi kalian pertama fiturnya itu ada di semua. Nah, ini ada di namanya tes. Nah, kalau lihat kan ada langsung, live, IE, lingkungan perdagangan, survei, bla 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 dan ada tes. Nah, ini tesnya yang kalian klik. Jadi kalian tes klik. Nah, ini kebetulan saya sudah mencoba masuk gitu ya. Nah, ini kita coba keluarin dulu aja. Batalkan akun demo. Oke, saya ulang akun. Nah, jadi kita bisa balik lagi ke semua, ke tes. Nah, ini adalah tulisannya gitu kan. Selamat datang di Wikitrade perdagangan demo. Apa itu CFD gitu kan? Apa itu spread? Apa itu leverage? Nah, intinya kalian tinggal buka perdagangan demo. Nah, jadi gini. WikiFX itu kan punya data dari beberapa broker tentang kayak misalkan spreadnya mereka berapa, leverage-nya berapa, terus performa MT4, MT5-nya mereka seperti apa gitu kan, delay-nya seperti apa, terus reconnect-nya bagaimana. Nah itu kan kita punya datanya. Nah ini kita membuat simulasi beberapa broker berdasarkan dengan settingan tersebut. Dengan data yang kita punya kita setting sehingga yang kita harapkan kalau misalkan kalian memilih salah satu broker rasanya itu akan seperti mungkin mirip kalau kalian nanti kurang lebih tidak akan beda jauh sensasinya dengan saat kalian trading di broker yang asli gitu misalkan gitu. Nah kita coba ya pilih salah satu broker ya. Pilih apa ya? FXTM udah ada sih. Ya kita cobalah FXTM. Kita coba buka akun demo FXTM. Nah ini ada mode pemula, ada mode profesional. Perbedaannya apa sih
ya udah kita coba bahas satu-satu ya. Mode permula. Kita coba pilih mode permula lalu perdagangan demo. Buka dengan sukses. ID akun adalah 5 bla bla bla, jumlah pengalamannya, jumlah akunnya adalah 30.000 US dollar. Mode perdagangan pemula. Oke, kita mulai berdagang. Nah, ini tampilannya. Di sini ada saldo yang kita punya. Lalu ini ada fitur posisi. Kalian bisa ngelihat posisi yang tertunda, nanti saya tunjukin. Kita skip langsung ke ini aja ya. Nah, di sini ada produk-produk yang tersedia. Misalkan ini forex, ada komoditas, ada crude oil, ada blockchain. Nah, kita coba pilih salah satu ya. Misalkan kita mau coba trading di Euro USD misalkan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalian bisa ngerubah menjadi line. Lalu ini frame time ya, time frame ya. Jadi ini frame time nya ada 1 hari, 1 menit, 5 menit, ini 1 detik, 1 menit, 5 menit, 15 menit, dan 30 menit, ada 1 jam, ada 1 minggu, ada 1 bulan. Nah, kalian mau pilih time frame mana? Seperti biasa gitu ya. Ini kan akan kelihatan ya. Misalnya kita 5 menit. Oh, ini pergerakan candle seperti ini. Ini kita pakai basicnya candlestick ya. Lalu 15 menitnya seperti ini. Gitu. Nah, ini kan tampilannya untuk pemula seperti ini ya. Nah, nanti kalau kalian bukanya itu expert atau profesional, nah itu akan lebih banyak item-item yang tersedia. Kita coba ya. Udah ngeliat lah ya akun akun pemula ya. Nah, kita coba ngerubah jadi mode profesional. Kita mengatur ulang, oke, sama seperti tadi ya. Setel ulang akun. Kita mulai lagi dari awal, masuk ke tes, buka perdagangan demo, kita masuk ke FCF, tapi sekarang kita pilih mode permula. Mode profesional, buka perdagangan demo. Oke, sudah dibuka dengan sukses. Kita mulai untuk berdagang. Nah, ini mode profesional. Kita sama seperti tadi, kita langsung coba aja ke Euro USD. Tes. Nah, seperti ini. Cara di sini ada beberapa indikator yang bisa kita coba. Indikator baru akan kita masukkan. Di sini ada MA, ada Bollinger, ada MACD, ada KDJ gitu ya. Kita mau pakai apa? Misalkan Bollinger. Nah, di sini kita bisa pakai indikator Bollinger. Nah, caranya ya hampir sama seperti kita trading kebanyakan. Jadi misalkan gitu ya, kalian tinggal klik aja buy in. Mau pakai pesanan pasar atau pakai batas pesanan. Nah, ini perbedaannya kalau kita pakai mode profesional. Misalnya kita bisa ngeset ke batas pesanan, limit order artinya gitu ya. Kita mau di order di poin keberapa, harga berapa, lalu lotnya berapa gitu kan. Nah, ini bisa diatur. Tek. Spreadnya 8, 10. Nah, ini berdasarkan, nah kalian bisa lihat ya, ini spreadnya ya. Spreadnya itu kan bergerak terus ya. Sekarang 9, 8, 10. Nah, ini spreadnya ini berdasarkan settingan dengan FXTM yang kita punya. Jadi seperti ini. Nah, komisinya $1 per lot, rollover, bunga rollovernya adalah $1. Kita coba pakai yang pesanan pasar aja ya. Market order. Kita konfirmasi. Sudah terbuka? Oke, di sini terlihat ya. Di sini adalah OP-nya kita, open order kita. Nah, kalau misalkan itu kita bisa melihat posisinya. Nah, ini adalah posisi kita sekarang. Euro USD, harga pembukaannya, harga sekarang dan harga pembuka kita buka di 97435, kita buy. Harga sekarang adalah 97425. Dan ini status penghasilannya kita sedang berjalan. Nah, saat ini kita lagi minus ya, minus $0,12 gitu kan. Kita biarkan ini menggantung.
Nah, ini kan pesanan tertundanya yang tadi ya. Kita bisa ganti langsung di sini. Oh, ini langsung posisi lagi naik nih. Oh, yaudah. Biar ini aja kita gantung. Catatan pesanan, lalu ada pengaturan, riwayat pesanannya. Ini kita belum pernah trading. Pengaturan pemberitahuan, oke, warna. Oh, kita bisa setting sini juga. Warnanya mau kita mau pengaturan standar lah ya. Nah, di sini. Misalkan kita mau buka lagi aja di USD Jepang. Kita coba jual ya. Marketnya kayaknya turun. Saya ngasal. Kita jual. Nah, ini posisinya sekarang sedang menggantung, sedang floating ya. Lalu, nah semua itu bisa kita lihat di sini. Jadi kita tinggal tinggal melihat aja gimana nih keadaan tradingnya sekarang. Nah, di sini kalian bisa belajar banyak gitu kan. Nah, misalkan kalian belajar gimana sih cara membaca Bollinger, gimana cara membaca MACD gitu kan. Nah, ini kalian bisa buka akun seperti ini, trading seperti ini, itu secara free di WikiFX gitu. Nah, tapi ada disclaimer sebentar, kita sedikit, karena ini masih termasuk fitur baru, jadi kita masih berusaha untuk menyempurnakan setiap harinya. Nah, jadi nanti kita harapkan ke depan fitur ini akan ini kan tampilannya masih seperti UI dari platform perdagangan, platform trading punya si broker gitu kan. Jadi kita belum belum tersedia display atau simulasi dalam bentuk MT4 atau MT5. Jadi sementara kalian bisa belajar, tapi setidaknya at least di sini kalian bisa coba saya klik keadaan pasar sekarang gitu ya. Buka chart, bisa langsung buka chart di sini bisa kelihatan gitu ya. Rollovernya kosong, komisinya 0,01 dolar, batasnya sekian, keadaan sedang rugi gitu ya, sedang merah. Nah, kita bisa langsung buka chart gitu kan. Setidaknya kalian bisa belajar dari sini. Gimana sih cara belajar chart, gimana sih cara trading, terus ada istilah apa aja gitu kan. Kita bisa pakai MA, terus lalu ini di bawah ya. Kalau yang gambar tuh di bawah ya. Di sini. Aduh, ini kenapa reconnect lagi ya? Oh, salah pakai akun ternyata. Gak apa-apa, kita connect lagi. Ternyata pakai akun yang masih trial. Gak apa-apa lah ya. Nah, lalu ini kita bisa klik di sini untuk tutup posisi, gitu kan. Jadi pesanan tertundanya nggak ada. Nah, misalkan kita coba close order ya. Kita coba close order. Ini kita tutup. Ini juga kita tutup, semua dalam posisi merah. Nah, ini pesanan tertunda tuh kayak floating lah ya, yang masih berjalan. Nah, ini adalah catatan pesanannya. Jadi kalau kalian klik misalkan gitu kan, harga pembukaan di 958 kita sell, tapi ternyata kita sellnya di harga penutupan 975 gitu kan. Nah, ini kalau misalkan kalian, jadi kan kita bisa pakai market order ya. Kalau kita pakainya misalkan limit order, ya udah kita bisa setting sendiri. Ini kita mau berapa per lot gitu kan. Lotnya mau berapa, terus pengaruhnya berapa, spreadnya sekian, bla 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 bla, ya udah kita konfirmasi gitu kan. Nah, ini kita bisa setting sendiri. Kita bisa tutup SL-nya berapa, stop loss-nya di mana. Nah, itu kita bisa setting tadi di situ gitu. Nah, ini kalau misalkan kita lagi mau memfokuskan di GBP USD, ya udah kita tinggal remark aja favorit. Nah, nanti ada di sini daftar pantauan saya. Misalnya kalian juga lagi trading di Euro USD, kalian favoritkan saja. Nah, nanti ada keluar di sini. Gitu. Asik ya? Asik. Tadi saya kalah trading. Nah, itu
adalah demo tradingnya WikiFX. Jadi kita bisa mencoba untuk melakukan demo trading pada WikiFX langsung. Jadi nggak perlu lah yang namanya kayak apa, kita daftar nanti terus akhirnya merasa terganggu gitu kan, merasa tidak nyaman dengan tawaran marketing yang masuk padahal kita sebelumnya belum siap gitu kan. Nah ini bisa langsung menggunakan kita. Nah itu salah satu fiturnya. Nah lalu ada fitur apa lagi sih? Nah jadi udah nggak bisa dipungkiri ya, sekarang ini kripto lagi naik daun banget gitu kan. Ada beberapa banyak pihak yang sudah mulai menggunakan kripto untuk sebagai pembayaran, entah itu pakai Bitcoin atau pakai stablecoin. Stablecoin yang paling yang lagi populer itu adalah stablecoinnya dolar atau stablecoinnya uang mata uang Eropa. Saya jadi skip gini ya, euro gitu ya. Nah kalau dolarnya Amerika itu kan USD. Nah stablecoinnya itu adalah namanya USD. Nah itu lagi banyak dipakai untuk pembayaran. Nah tapi kalau kita ingin punya wallet, kadang kan kita harus daftar exchanger dulu gitu kan. Nah, tapi di WikiFX itu bisa untuk bikin wallet. Nah jadi kita sudah menyediakan wallet seperti halnya ini, Forex Pay Wallet namanya. Ini kita bisa lihat di sini ya. Nah ini adalah walletnya WikiFX. Untuk sementara WikiFX hanya support untuk koin USDT dan juga di jaringan Tron dan juga Ethereum, ERC20 dan juga TRC20. Jadi dengan membuka akun WikiFX kalian tuh udah bisa punya e-wallet untuk USDT. Nah, jadi udah tinggal transfer e-wallet sesama user WikiFX saja, simple kok. Nah, biasanya gini, untuk yang udah tahu atau udah pernah melakukan transfer secara kripto, ini kan kalian tahu lah ya. Ini saya coba, bukan penarikan tapi deposit ya. Nah, ini adalah alamat TRC20 dari kita. Nah, ini kan ribet banget nih ya. Namanya TLL kapital WXH U kapital ZAG kapital DX. Nah agak susah lah gitu kan, karena riskannya itu ini tuh harus disalin. Kalau nggak kalian copy alamat, kalian tulis manual, itu rawan banget salah alamat, salah satu huruf aja atau satu angka, ya uang kalian nyasar dan itu udah nggak bisa dikembalikan lagi, udah hilang gitu kan, udah nggak bisa ke tracing. Nah kalau di WikiFX mau transfer, ya udah kalian tinggal misalkan kalian transfer, saya masukin siapa ya, misalkan ya, bentar, saya masukin ini deh, saya buka dulu. Oke. Kita mau transfer. Loh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, itu ya udah, ini aja. Intinya kalian tuh tinggal masukin angka ini. Angka ini. Nih. ID 3333232821138. Jadi jauh lebih simpel daripada memasukkan alamat wallet address Anda gitu kan. Memasukkan wallet address Anda yang mana itu ribetnya jelimet. Nah, karena salah sedikit aja ya akan hilang gitu kan. Nah, jadi nanti kalian tinggal masukin tek, ya udah langsung masuk. Contoh seperti transaksi yang udah saya punya gitu ya. Jadi kita bisa lihat di catatan penarikan gitu kan. Nah ini adalah transaksi udah pernah dilakukan gitu kan, bla bla bla, ke nomor ini semua tercatat, jadi nggak perlu khawatir bla 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 gitu kan. Bahkan untuk penarikannya pun untuk penarikan pun tercatat juga dengan jelas.
kok malah ke sini sih. Ini penarikan. Oke, kita pilih lalu konfirmasi. Nah, ini pun terlihat gitu ya. Tek. Bla 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 bla. Mata uang USDT, nama rantainya sekian, nama blockchainnya, tipenya apa, komisinya berapa, nah itu sekian, waktunya kapan, nomor pesanannya ada, tax ID-nya juga, transaksi ID transaksi juga ada, alamat penarikannya juga ada. Nah, jadi semua terlengkap jelas. Nah, jadi ini tuh simple banget untuk kalian gunakan tanpa perlu kalian melakukan pendaftaran ke apa namanya exchanger gitu. Nah, ini adalah salah satu fitur yang baru kita luncurkan. Nah, jadi di aplikasi ini itu satu udah ada demo trade, lalu kedua udah ada e-wallet. Nah, jadi semua fitur-fitur ini akan mendukung kegiatan trading kalian gitu. Trading kalian satu untuk profesional atau kegiatan belajar trading kalian untuk pemula. Nah, gitu. Oh, itu tadi kelihatan ya. Ada apa namanya? Notifikasi ya. Ada notifikasi apa sih? Oh, ini yang tadi masih floating ya. Oh, enggak nih, kita nggak ada pesanan terbuka, nggak ada. Oh, ada yang satu nih. Tadi ada notifikasinya juga pesanan kita seperti apa keadaan sekarang. Nah, jadi hampir semua kebutuhan belajar, kebutuhan trading kalian tuh semua ada di sini. Selain kalian juga bisa mencari sebuah broker di sini gitu kan. Kalian bisa mencari skornya seperti apa di sini, regulasinya bla 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 segala macam, dari mulai MT4-nya servernya, lalu perangkat lunak terkaitnya ada apa aja, lalu bunga rollovernya bagaimana, semua informasi tentang broker. Selain kalian bisa mencari informasi soal broker, lalu kita juga ada VPS, lalu kita juga ada live site survei, lalu kita juga ada forum. Nah, di forum ini sebenarnya ini fitur yang lumayan banyak dipakai orang. Jadi di sini ada banyak sekali aktivitas member-member kita ya, member to member. Ada yang misalkan jualan, ada yang mereka punya analisa sendiri, mereka tulis di sini. Ada eBay, ada platform perputaran pameran, juga ada pasar. Nah, ini biasanya orang nulis apa namanya insight mereka sendiri tentang pasar. Lalu ada EA, ada yang jualan expert advisornya dan segala macam. Selain ada forum, ada juga live streaming. Nah, lalu juga ada apa namanya tools yang bisa kalian pakai di sini. Kalkulator pivot point, kalkulator pip, Fibonacci, ukuran posisi. Jadi artinya gini. Oh, begini lagi ya. Jadi kalian bisa melakukan aktivitas trading kalian atau aktivitas belajar trading kalian pun untuk memula itu udah bisa menggunakan satu aplikasi ini, karena di semua ini ada semua yang kalian butuhkan, dari mulai tools untuk trading, bahkan sekarang udah ada fitur untuk live demonya, demo live-nya gitu, kayak demo trade-nya. Sorry, kok jadi demo live ya, demo trade-nya. Terus ada e-wallet-nya. Kalau kalian ingin transfer ke sebuah broker menggunakan apa namanya kripto, bisa langsung dari WikiFX, atau terima uang sebagai penarikan, sebagai withdraw bisa dari WikiFX. Jadi semua bisa dari sini gitu kan. Plus ada live streamingnya. Nah, jadi memang WikiFX itu berusaha untuk menjadi all in one service aplikasi gitu kan, aplikasi all in one service. Jadi kalian nggak perlu mencari-cari lagi, pusing mencari, oh kalau mau tools pakai dari sini, oh kalau misalkan mau wallet pakai ini, terus kalau misalkan mau demo pakai ini, mencari informasi ini pakai ini, kan pusing ya. Kalian banyak-banyak pindah-pindah lokasi untuk mencari informasi yang berbeda. Nah, kalau di sini kalian bisa langsung dapetin dari WikiFX. Nah, jadi
itu fitur terbaru kita yang sudah diluncurkan gitu. Nah, tapi kita juga terbuka ya kalau ternyata masih ada ada kritik dan saran tentang perkembangan dari fitur baru kita dengan senang hati untuk menerima semua kritik dan saran agar kita bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya, agar fitur-fitur yang tadi saya sebutkan tadi jauh lebih berguna untuk kalian gitu kan. Jadi kita sangat terbuka sekali. Nah, live streaming kita saat ini nggak lama-lama, biar kalian gak bosan. Dari kemarin kita live streaming sejam gitu ya. Nah, jadi jangan lupa untuk terus pakai utak-atik aja aplikasinya WikiFX, karena di situ banyak fitur-fitur yang ternyata bisa bikin kalian kaget juga gitu kalau ternyata ada di situ. Nah, kalian coba utak-atik, kalian cari tahu. Satu hal yang bisa saya bilang, iya, kabar baiknya adalah kalian nggak perlu mencari informasi berbeda ke tempat yang lain. Cukup di satu tempat kalian bisa dapatkan semua. Bahkan alat bantunya pun bisa kalian dapatkan semua di sini, gitu kan. Nah, jadi nggak perlu kemana-mana. Sekian aja live streaming untuk hari ini. Jadi kita akan coba. Saya nggak tahu ya minggu depan ini saya lumayan cukup vakum ya kemarin live streaming. Jadi minggu depan akan ada live streaming untuk Jonathan Sarah. Jangan sampai lewatkan juga. Sudah lama Mas Joe nggak mampir ke kita gitu kan. Nah, akhirnya minggu depan sudah sempat lagi, yang pastinya akan membahas tentang materi yang seru banget untuk kalian pelajari. Nah, kayaknya minggu depan saya nggak akan live streaming ya. Cuma nanti kalau misalkan memang live streaming biasanya akan kita kasih tahu, akan kita info di grup. Kalau udah ada yang gabung di grup, kalau ada yang belum silahkan gabung ke grup WhatsApp atau Instagramnya, WhatsApp atau Telegramnya. Kalian bisa cari informasi itu dari setelah kalian menginstal WikiFX, kalian bisa cari customer service-nya kemana. Nah, di situ nanti tersedia cara untuk masuk ke grupnya. Nah, kalian bisa cari tahu ke situ. Nanti biasa kita cari kita informasi juga ke situ. Nah, jadi ya nanti saya informasikan untuk episode selanjutnya gitu ya. Cukup sekian aja dari saya di Mas Alam untuk episode sebat sekali ini. Jadi semoga informasi yang saya berikan hari ini akan bermanfaat untuk kalian dalam perkembangan kalian untuk menjadi trader yang jauh lebih baik gitu kan. Jadi trader yang akan menghasilkan untung terus menerus. Itu harapan kita. Dan yang pasti kalian juga akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Gitu. Terima kasih banget sudah hadir di episode podcast kali ini. Sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan waktu. Saya Dimas Salam mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk keuntungan 1% setiap hari itu kan kayak too good to be true gitu. Walaupun To be true. terus Oke. nah, satu aplikasi yang buat nyari-nyari pasangan, sebut aja namanya Tendir ya. Apa? Aplikasi Tendir. Oke. Tendir. Kayak gitu deh. Terus dia udah trading nih, profit, terus ketika dia mau withdrawal ternyata gak bisa. Damn.